Jadi bisa saya pastikan bahwa BLTDD itu menurut informasi sementara itu ini terakhir. Jadi mudah-mudahan yang sudah terbantu dengan BLTDD ini kemarin dapat mengatasi segala kesulitan-kesulitan dengan bantuannya Pak Gubernur. Dan kedepannya saya coba pikirkan karena tentu kedepannya saudara-saudara kita ya kondisinya sangat membutuhkan, terutama yang sakit, tapi sakitnya itu bukan sakit biasa, tapi sakitnya sakit yang kronis atau membutuhkan penanganan khusus yang tidak cukup hanya dengan dengan BPJS. Bahkan ada pengobatan yang tidak dapat tercover oleh BPJS. Nah ini yang harus kita perhatikan, dan saya harap saudara-saudara semua, ibu-ibu, bapak-bapak dapat menyadari kalau misalkan nanti kami mengusahakan yang betul-betul darurat, kondisinya darurat. Dalam arti memang sangat kesulitan dalam mengatasi permasalahan terutama ketika sakit itu. Karena kan BLTDD sudah tidak ada lagi informasi sementara. Harapan saya adalah walaupun nanti dijelaskan dikurangi tidak masalah. Yang penting kita pilih saudara-saudara kita yang betul-betul darurat keadaan. Dan itu ada di antara kita ada. Yang sedang berputar itu seperti kayak Namuliana orang Ciberdo. Karena itu ginjalnya bocor. Sudah bertahun-tahun dari bayi, akhirnya anaknya sudah SMP waktu itu. Jadi selama hidup anak itu dibiayai sudah banyak bertahun-tahun berapa uang yang dikeluarkan. Dan saat ini beliau sudah betul-betul kehabisan uang, kehabisan anggaran untuk pengobatan, sampai-sampai sedang menawarkan rumah. Karena itu rumah tidak punya pengobatan, tidak punya uang. Tapi karena menolong anak, dia lakukan itu. Nah, yang disebutkan dulu itu seperti ini. Kalau saudara-saudara yang lain, kalau untuk biaya kehidupan sehari-hari mungkin cukup lah. Kita tidak bisa bantu dengan HBPT, kita usahakan walaupun memang tidak mudah. Cuma ada ulangan itu. Untuk yang betul-betul darurat itu, saya mudah-mudahan nanti ada bantuan, kita cari posisi seperti apa nanti kita cari anggaran supaya saudara-saudara saya yang betul-betul bisa terbantu. Ketika sakit masyarakat, BPJS tidak ada atau ada tidak aktif. Biasanya kalau tidak aktif itu APBN itu dibiayai oleh bisa. Nah, ketika kita perbaiki susah, menembus kebutuhan itu sangat susah. Nah, kita punya tim di Kabupaten Pangandaran itu segera dialihkan ke APBD. Di sisi lain APBD kita sedang jadi salah satunya untuk bayar BPJS itu sebetulnya. Tetapi Pak Bupati masih berpikir untuk BPJS tidak boleh diabaikan. Kalau yang darurat, misalkan pasiennya sudah masuk rumah sakit, sudah masuk puskesmas, darurat itu kondisinya betul-betul sedang membutuhkan, tidak sedang baik-baik saja, itu 30 menit kita bisa proses. 30 menit atau 1 jam, di paling lama sehari lah. Itu kalau kondisi darurat bisa dilakukan itu. Nah terus ketika masyarakat memang posisinya sangat tidak mampu, harus berobat ke Pandega apa ke Banyumas. Kalau kendaraan kita ada, kita siapkan kendaraan gratis gitu supaya. Tetapi yang tidak mampu dan darurat posisinya,
ulah anu ringan-ringan. Posisi kontrol tidak Pak, lamun kontrol bulanan kan itu tidak darurat sama kontrol mah. Kontrol ayatin lagi, tapi bayar, jadi rombongan kan ringan kontrol mah. Seorang ke Banyumas itu 150 lah, 150 seorang kan itu mah ringan. Nah, kalau darurat itu kan satu mobil 700.000, kamu ditanggung seorang kan enggak, maka kita tanggung. Tapi keadaan darurat, posisinya memang tidak mampu. Namun banyak uang banyak nggak usah, sendiri kan mampu. Namun kita bantu yang mampu, oke. Namun ayah orang yang tidak mampu membutuhkan, uang kita habis kan kasihan gitu kan. Maka uang kita simpan, uang pribadi nih, Pak, bukan uang negara. Uang pribadi kita simpan, nanti ketika ada orang yang membutuhkan, betul-betul kita bantu. Nah, kalau uang kita boros-boros, nanti ketika ada yang membutuhkan, habis kan begitu. Nah, makanya targetnya yang betul-betul tidak mampu. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh pemerintah bermanfaat, dan kedepannya mudah-mudahan kami bisa mengusahakan untuk saudara-saudara kita yang memang betul-betul membutuhkan. Ya, mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum.